Sebelum kita bicara tentang asal-usul Mendelem, terlebih dulu kita perkenalkan dulu Mendelem itu apa. Mendelem merupakan nama sebuah bukit yang terletak di Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Bukit Mendelem adalah bukit batu yang kukuh, tegak, berdiri letaknya menyendiri atau istilahnya Uhud di antara dua deretan pegunungan yang di sebelah selatan deretan pegunungan Slamet dari barat ke timur yang menjadi batas wilayah antara Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Purbalingga. Sedangkan di sebelah barat Bukit Mendelem itu deretan pegunungan dari selatan ke utara menjadi batas wilayah Kecamatan Belik dengan Kecamatan Pulosari. Ketinggian Bukit Mendelem itu 1.450 meter di atas permukaan laut. Tetapi kalau kita lihat badan Bukit Mendelem itu terbentang di atas tanah wilayah Desa Mendelem setinggi kurang lebih 700 meter. Baiklah, kita awali dengan nama Mendelem berdasarkan asal usul kata. Mendelem adalah kata yang sudah mengalami perubahan artikulasi. Fonim utama atau asal kata Mandala. Mandala yang artinya wilayah yang disucikan. Di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur banyak nama-nama dataran tinggi atau bukit yang menggunakan kata Mandala. Di Kabupaten Brebes, di Bumiayu ada kata Mandala. Di Kebumen ada Mandala. Di Temanggung ada Mandala. Di Kabupaten Pemalang ada dua. Yang satu adalah Kuta Mandala di Kecamatan Bantar Bolang. Kemudian yang kedua adalah Mendelem yang asalnya dari kata Mandala terletak di Kecamatan Belik. Di dalam akar budaya, Mandala memberikan satu sinyal bahwa pada masa lalu masyarakat Hindu yang menganut aliran Hindu Siwa telah menyemayamkan seorang raja yang dianggap titisan Wisnu yang meninggal, titisan Siwa yang meninggal. Kemudian wilayah itu disebut Mandala. Wilayah yang disebut Mandala merupakan bukti peradaban sejarah masa lalu yang menjadi saksi bahwa wilayah tersebut disucikan atau disakralkan oleh masyarakatnya pada saat itu untuk keperluan upacara ritual keagamaan. Contoh, nama Mandala yang pernah tercatat di dalam sejarah Nusantara. Secara global, Nusantara pernah mencatat nama ritual daerah Mandala. Yang pertama, Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Itu Raja Singasari yang meninggal pada tahun 1200
227 Masehi disemayamkan di Mandala Kagenengan. Kagenengan itu suatu bukit yang ada di selatan daerah Kediri, di mana di sana disemayamkan yaitu Sri Rajasa Sang Amurwabhumi atau figur yang sangat terkenal dengan nama Ken Arok. Kemudian yang kedua, Tribhuwana Tunggadewi tahun 1372 didarmakan. Darmakan itu disemayamkan di tanah Mandala Panggih Pantara Purwa. Itu sekitar Malang. Dan Tribhuwana Tunggadewi itu adalah seorang ratu putri Majapahit yang kemudian setelah meninggal digantikan anaknya yang namanya Prabu Hayam Wuruk menjadi raja yang paling besar dan membesarkan seluruh wilayah Majapahit dengan patihnya Gajah Mada. Ini contoh mandala yang pernah tercatat dalam sejarah Nusantara. Dengan dasar keterangan tentang mandala, maka kuat dugaan bahwa Bukit Mendelem adalah tempat disemayamkannya raja dari masyarakat sekitarnya yang dianggap sebagai titisan berdarah siwa. Dugaan bahwa Mandala adalah wilayah yang disucikan di mana terdapat makam raja titisan siwa dikuatkan dengan upacara ritual umat Hindu siwa yang disebut upacara Srada. Bagi masyarakat sekitar Bukit Mendelem, menurut penuturan para sepuh bahwa dulu setiap tahun sehabis panen raya, masyarakat Mendelem pada umumnya petani mengadakan upacara Srada atau istilahnya syukuran di puncak Bukit Mendelem. Upacara Srada merupakan ciri ritualisme umat Hindu siwa, dapat dilihat dari bukti-bukti sejarah. Antara lain, yang pertama, sumber prasasti yang terdapat di Kagenengan, Kediri yang disebut Prasasti Kagenengan, menerangkan bahwa Ranggawuni, Raja Singasari yang bergelar Jaya Wisnuwardana menyelenggarakan upacara Srada untuk almarhum kakeknya Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Perlu diketahui bahwa Ranggawuni adalah anak Anusapati. Anusapati adalah raja kedua di Singasari dan raja yang pertama, kakek Ranggawuni adalah Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Ini bukti yang pertama dari prasasti. Bukti yang kedua adalah penulisan buku Negara Kertagama menyebutkan bahwa pada tahun 1362 Masehi Prabu Hayam Wuruk menyelenggarakan upacara Srada Agung untuk mendiang ibunya Tribhuwana Tunggadewi. Jalan raya mulai Trowulan sampai Kediri dibuat jalan yang lebar untuk kepentingan upacara Srada. Dan 2 tahun kemudian setelah upacara Srada,
Maka Prabu Hayam Wuruk meninggal tahun 1364 Masehi. Penjelasan mengenai mendelem dari asal-usul kata. Sekarang kita lanjut, yaitu nama mendelem berdasarkan asal-usul perilaku. Menurut para sepuh, daerah mendelem, kata mendelem itu dari akar kata mendem. Mendapat seselan el di tengahnya yang mempunyai makna menyangatkan. Jadi kalau mendelem itu sangat mendem. Sedangkan mendem mempunyai makna mabok. Atau dalam bahasa Inggris, fly. Bukan karena makan atau minum sesuatu yang memabokkan, tetapi salah satu laku ritual yang disebut mesuraga. Seluruh panca indera dimatikan, Ning menyatukan seluruh nalarnya untuk menghadap Yang Maha Agung, untuk menyampaikan segala perkara yang pelik, yang tidak dapat diuraikan. Di sekitar Bukit Mendelem banyak tempat-tempat ritual, seperti misalnya bangsal penepen. Itu adalah tempat untuk nyepi. Penepen itu dari kata penepian atau penyepian, tempat untuk nyepi. Yang kedua, kemesu, tempat untuk mesuraga. Yang ketiga, sigogok. Ada kendi untuk minum air putih bagi orang-orang yang sedang nyepi di sana. 4, pekinangan, tempat sirih, kapur, dan sebagainya untuk melakukan upacara ritual. Baik nyepi maupun mesuraga, di lereng Bukit Mendelem dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan wisik atau bisikan dari Yang Maha Agung tentang jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang melakukan upacara ritual tersebut. Hingga mendelem yang asalnya dari kata mendem itu adalah tempat ritual untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung. Dalam sejarah budaya manapun, termasuk Islam, Gusti Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu, beliau sangat gemar menyendiri di gua. Dan pada waktu di Gua Hiro itulah Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Kisah tentang Rake Panaraban. Rake Panaraban adalah seorang raja dari Kerajaan Kebonagung di Pemalang. Keberadaan Rake Panaraban dikuatkan oleh 2 buah sumber sejarah. Yang pertama berdasarkan sebuah prasasti yang namanya Prasasti Wanua Tengah.
Yang kedua, berdasarkan sebuah buku besar di masyarakat Sunda yang namanya Cerita Parahyangan. Baiklah, yang pertama berdasarkan prasasti Wanua Tengah. Terdapat sebuah prasasti yang disebut Prasasti Wanua Tengah yang terdapat di Dukuh Jumblo, Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Tertulis dalam 2 lempeng tembaga. Bertuliskan huruf Jawa kuna berbahasa Sanskerta. Isi dari prasasti tersebut telah diwisuda Rakai Panaraban sebagai Raja Kebonagung tanggal 1 April 784 Masehi yang beribu kota di Pemalang. Peninggalan Kerajaan Kebonagung di Pemalang hanyalah sebuah nama. Desa Kabunan berasal dari kata Kebon Agung. Kerajaan Kebon Agung istananya berpindah-pindah. Semula di Kabunan, kemudian berpindah di Kebon Gede, Kecamatan Bantar Bolang, dan terakhir istana sementara berada di Kuta atau singkatan dari Kutaraja atau ibu kota, yaitu di Kecamatan Belik. Berdasarkan keterangan budayawan, sejarah Amen Budiman mengatakan bahwa wilayah kekuasaan Rakai Panaraban mulai dari Tugu, Kaliwungu, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Purbocaraka menyebutkan bahwa kerajaan Kebonagung terbentang mulai dari Kendal sampai ke Brebes. Prasasti Trowulan menyebutkan Kalungguhan Pemalang wilayahnya mulai dari Kendal sampai dengan Brebes. Rakai Panaraban berdasarkan cerita Parahyangan. Menurut buku Cerita Parahyangan, kerajaan Sana yang merupakan kerajaan Galuh Pakuan yang berada di tepi Bukit Merapi di daerah Kuningan diserang oleh Purbasora, sehingga akhirnya Sana hancur. Yang berkuasa adalah Purbasora. Atas pertolongan kakak ipar Sana, yaitu Sanjaya, maka akhirnya Purbasora dapat ditaklukkan kembali. Sehingga Prabu Sanjaya menjadi Raja Galuh Pakuan. Sanjaya sendiri tidak mengendaki menjadi raja di Galuh Pakuan. Mereka melawat ke daerah Jawa Tengah, kemudian mendirikan suatu kerajaan di sekitar Magelang, yaitu Ibumi Mataram. Kembali kepada cerita Parahyangan,
Sanjaya memperistri putra pamannya, yaitu Prabu Tohaan Tarusbawa, sehingga untuk mempererat hubungan antara Mataram dengan Galuh Pakuan, Tarusbawa pamannya diangkat menjadi raja di Galuh Pakuan. Hasil perkawinan antara Sanjaya dengan putra Tohaan Tarusbawa menghasilkan seorang anak lelaki yang menurut cerita Parahyangan bernama Tamperan Brahmawijaya. Rahyangta Tamperan Brahmawijaya itu lahir di Dukuh Panaraban, Desa Warungasem, Pekalongan. Sehingga lebih dikenal dengan sebutan Rakai Panaraban. Ini cerita Parahyangan. Merujuk dari dua hal itu sama putra Sanjaya, baik bersumber dari Prasasti Wanunga Tengah maupun dari cerita Parahyangan, maka tidak bisa dipungkiri bahwa Rakai Panaraban adalah Raja Kebon Agung di Pemalang. Dalam perjalanan sejarah, salah seorang ahli sejarah bangsa Belanda, F.D.K. Krog, menyebutkan bahwa Raja-Raja Sanjaya istananya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian tentang Rakai Panaraban yang menjadi raja di Pemalang dengan nama Kerajaan Kebon Agung. Kemajuan kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang, pimpinan wilayah yang menguasai 100 kepala keluarga. Ganesha yang terdapat dekat pemandian Moga. Di para ketua adat masih harus melakukan 2 laku, yaitu nyepi